Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP PGRI 1 Kuarasan, beliau Ibu Endang Endastuti SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawati SMP PGRI 1 Kuarasan, serta yang kami cintai dan kami banggakan, siswa-siswi SMP PGRI 1 Kuarasan. Marilah pada kesempatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita panjatkan puji syukur kita atas limpahan rahmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan perayaan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadikan diri kita semakin mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'ut tabi'in, serta kita sebagai umatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan tema tentang bagaimana cara kita menumbuhkan dan memupuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW melebihi rasa cinta kita kepada segala sesuatu, bahkan termasuk diri kita sekalipun. Berbicara mengenai cinta, yang perlu kalian ketahui bersama bahwa cinta itu datangnya dari hati. Karena ini menyangkut masalah sebuah keyakinan ataupun menyangkut masalah sebuah keimanan, sehingga kita tidak bisa mengungkapkan makna cinta dengan sebuah kalimat. Akan tetapi untuk mempermudah memaknai makna cinta itu sendiri, saya analogikan dengan seperti ini. Ketika kalian semua sedang dilanda jatuh cinta sama seseorang, maka kalian akan merasa senang ketika kalian berjumpa dengannya. Kalian juga akan merasa senang ketika kalian berdekatan dengannya. Dan pastinya kalian akan membuat orang yang kalian cintai itu senang dengan melakukan hal-hal yang ia sukai dan akan meninggalkan hal-hal yang tidak ia sukai. Atau kata orang, cinta itu buta. Ini artinya apa? Sebanyak apapun orang menganggap buruk orang yang kalian cintai, tapi tidak dengan kalian, kalian akan tetap menganggap baik orang yang kalian cintai. Seperti misalkan pada orang tua kalian. Kalau kalian merenungi dan mengingat kebaikan dan perjuangan orang tua kalian yang telah melahirkan dan merawat serta membesarkan kalian dengan penuh kasih sayang, maka secara otomatis akan ada rasa cinta di dalam hati kalian. Ketika timbul rasa cinta di dalam hati kalian, maka pastilah ada rasa untuk berbuat baik terhadap orang tua kalian. Begitu juga dengan kepada Bapak Ibu guru kalian. Untuk mendatangkan rasa cinta kepada Bapak Ibu guru kalian, coba renungi
bapak ibu guru kalian yang mereka bukan siapa-siapa, tetapi mereka mau memberikan nasihat sama kalian agar kalian menjadi manusia yang sukses. Begitu juga dengan teman kalian. Ketika misalkan kalian sedang bermasalah dengan teman kalian, maka ingatlah kebaikannya. Ingat terus kebaikannya. Maka lama-kelamaan rasa benci yang ada di dalam hati kalian akan berubah menjadi rasa cinta yang melekat di dalam hati kalian. Dan rasa cinta inilah nantinya akan melahirkan kita untuk selalu berbuat baik, selalu berbuat yang terbaik untuk semuanya. Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana agar hati kita itu muncul rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita belum pernah bertemu dengannya. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, satu-satunya jalan supaya hati kita itu muncul rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita harus mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, terutama perjuangan dan pengorbanan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka mau tidak mau, dan yang harus kita lakukan itu adalah dengan cara belajar atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bisa kalian lakukan di mana saja dan kapan saja. Kalau sekarang zamannya sudah canggih, dengan melewati HP atau mengikuti kajian-kajian di YouTube dan lain sebagainya. Ketika kalian belajar mengenal sosok pribadi Nabi Muhammad SAW, nanti akan kalian dapati fakta bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah yang sangat luar biasa dalam memperjuangkan umatnya di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pernah suatu saat ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Saya sangat merindukan saudaraku." Lantas sahabat itu bertanya, "Apakah kami ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang hidupnya tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku." Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sangat-sangat merindukan kita semua. Kita yang tidak pernah melihat umat, kita yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kita selalu beriman kepadanya. Itulah yang dirindukan oleh Rasulullah nanti di surganya. Bahkan di kesempatan yang lain, pada saat malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu tentang kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Pada saat itu yang dipikirkan oleh beliau, yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad bukan rasa sakit yang dirasakan oleh beliau, akan tetapi yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW
Dia ingin agar umatnya tidak merasakan sakit pada saat sakaratul maut. Sampai-sampai pada saat itu juga Rasulullah langsung memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika diperkenankan, mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami oleh umatku pada saat sakaratul maut nanti, timpakan padaku sekarang ya Allah, supaya umatku itu tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Bahkan seperti itulah cinta Nabi Muhammad terhadap kita. Bahkan pada detik-detik terakhir Nabi Muhammad SAW, yang dikhawatirkan bukan dirinya, akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad itu adalah umatnya. Sesaat sebelum menjelang ajalnya, Rasulullah berkata, "Ummati, ummati, ummati." Bahkan tidak sampai di kehidupan di dunia ini. Pada saat di padang mahsyar, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa pada saat di padang mahsyar, pada saat semua manusia sibuk akan keselamatan dirinya, tidak demikian dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bahkan menjadi orang yang paling sibuk mengurusi keselamatan umatnya. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak akan menurunkan tangannya untuk berdoa kepada Allah, memohonkan syafaat untuk Allah pada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan agar semua umatnya atau bahkan orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semuanya masuk ke dalam surga. Dari peristiwa-peristiwa yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat digambarkan bahwa bagaimana sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang sangat luar biasa dalam memperjuangkan umatnya. Bahkan setiap denyut nafas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya untuk memikirkan umatnya. Ini tidak hanya diakui oleh umat Islam saja, akan tetapi seorang penulis buku non-muslim namanya Mikhail Hart pada tahun 1978 dia menulis buku tentang 100 tokoh orang paling berpengaruh di dunia, dan Nabi Muhammad adalah menempati urutan pertama orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, marilah kita terus-menerus mempelajari perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan seperti ini secara otomatis nanti akan menumbuhkan keyakinan, akan menumbuhkan sebuah keimanan. Dari sinilah akan melahirkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah mulai sekarang kita harus memaksa diri kita untuk terus belajar dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik itu kita berada di sekolah, baik itu di pengajian-pengajian, ataupun lewat media internet. Yang mudah-mudahan ketika kita terus memaksa diri kita untuk belajar, Allah mencatat hingga akhir hayat kehidupan kita, mudah-mudahan kita termasuk umat yang mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita masuk surga
bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa kalian besok di akhirat itu bersama dengan orang yang kalian cintai ketika kalian di dunia. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teruslah kalian untuk selalu belajar menuntut ilmu, karena hanya dengan kacamata ilmu sajalah keyakinan itu muncul. Hanya dengan ilmu sajalah keimanan kita muncul, terutama keimanan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keyakinan dan keimanan inilah nantinya akan melahirkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.